Selamat datang di Terbawa Suasana. Takut. udah mulai malu kayaknya anak. Hari ini kita kedatangan Akbar. Ini gak kagum sih, kata baru pertama kali kita ngundang orang. Ini Akbar. Jadi dia punya cerita horor tentang serem lah pokoknya. Nah, teman-teman yang nggak percaya horor nih, ada saksi matanya. Makanya lebih percaya horor atau pemerintah? Waduh, banget itu. Ini direkam loh. Ini direkam loh. Nggak apa-apa. Ya kan. Ya udah deh. Sebelumnya Nap, minggu kemarin kita bahas apa? Ini mau perkenalan dulu nggak? Berarti. Oh iya, perkenalan dulu. Ya, nama aku Akbar, orang Depok pinggiran. Berarti tahu babi ngepet dong? Tahu pas SMA tuh. Pertanyaan pet. Enggak dong, Percaya babi ngepet? enggak sih. Tapi babi ngepet tuh nyata loh. Emang iya, kok bisa? Tanya sama pakarnya. Gimana tuh, Bang? Jadi gara-gara podcast kita guys, Iya, kemarin Ahnaf tuh jadi disebut pakar. Gue jadi pakar kemarin deh. Iya, jadi banyak orang yang nanya, Nap. Jadi banyak orang yang nanya tentang horor enggak? Enggak sih. Tapi ada. Gimana pertanyaan? Enggak. Mau apa nih? Pertanyaan apa nih? Orang-orang nanya gitu, Nop, horor tuh setan tuh beneran ada gitu enggak? Oh, enggak sih kalau gitu mah. Oh, Belum ada. belum ada ya. Itu belum ada sih. Ah, Baru jadi juga sekali Baru syuting sekali. podcast. Baru episode berapa nih episode? ini episode 5. Iya, baru 5 episode. Iya, baru. Baru 5 episode. Tapi keren loh dia. Hmm. Episode 1 tuh kami tuh kan cerita berdua. Episode 2 kami cerita tentang film horor yang sebenarnya enggak horor. Ya. Itu One for All. Nah, episode 3 4 itu dia ngejelasin bahwa sebenarnya setan tuh nggak ada dengan bukti-bukti yang ilmiah, nyata dan terstruktur. Keren banget ya. Makanya dia jadi pakar horor Makanya Indonesia. gue dipaksa jadi pakar di sini. Oke. Kalau gitu kita langsung denger cerita aja. Nih gimana cerita pertama tentang apa? Langsung cerita nih. Boleh. Oke, pengalaman pertama ngeliat setan deh ya. Bukan setan sih, halu kayak gitu. Pertama masih ingat berarti ini udah lama dong. Masih inget pas pertama kali pindah ke rumah abang tuh. Kan awalnya tinggal Tangerang, tinggal ke rumah abang Rumah abangnya di Jaktim, Jaktim. Cijantung situ. Pas waktu itu pas pulang sekolah tuh, udah SMA, pulang sekolah tuh sore ya, habis asar. Pulang sekolah sore habis asar, terus ketiduran dah, bangun-bangun maghrib. Pas bangun-bangun tidur kayak gini, tiba-tiba di depan pintu ada kayak orang kepala botak baju hitam melayang ke arah tangga turun ke bawah. Hah? Kayak gitu. Itu biasanya penyakit bangun maghrib gak sih kayak gitu? Kayak Sering ya? gara-gara kecapean pas Masa nggak sekolah. bangun maghrib? Pernah sih. Rasanya gini kan apa? Pusing. Kayak pusing gimana Iya. gitu ya? Tapi lebih pusing lagi bangun-bangun nggak punya duit. Tadi pagi tuh mah. Oh iya. Kayaknya tiap hari deh. Pusing mulai udah Pusing. Aduh. Apa? Oh jadi Hmm. orang botak. Orang botak, bajunya hitam tinggi kayak genderuwo tingginya. Wah, Turun ke bawah, tapi botak, nggak gondrong, aneh kan? Kapan lagi kan hantu botak? Nggak ada muka, nggak ada kuping, cuman serius? polos kepala Oh, gitu. setan baru nih. Slenderman. Slenderman dong. Slenderman ya, kayak mirip. Slenderman. Seriusan? Serius? Iya mirip ya. Mirip Slenderman baru nggak sih? Gak ada mukanya. Ini mirip-mirip pocong hijau gak sih? Zombie. Ini dia bisa Enggak, ngeluarin pocong. laser gak? Enggak dong. Enggak. Orang langsung turun dia takut diliatin saya. Woi. Wah. Itu enggak, itu jujur. Itu waktu lihat kaget apa takut? Bingung. Kan masih kecil kan, baru lulus SMP, baru masuk SMA, baru pindah juga lagi. Baru lulus SMP kecil. Masih Ya, kecil lah. Masih. Oh, masih ya? Lumayan. Baru masuk SMP kan? Masuk Oke. SMA. SMA. Nah, Oh iya. lumayan. SMK sih. Oh, jadi ngelihat botak tinggi, baju hitam, turun ke bawah, tapi dia nggak ngelihat ke belakang. Nggak lihat ke saya, nggak. Jadi nggak tahu mukanya gimana. Nggak ada muka, nggak ada kuping, nggak ada, iya semuanya nggak ada. Botak aja semua, aneh. Bulat deh, Bulet. kepalanya. Tinggi badannya, kurus. Bayang lagi.
Apa tuh kira-kira tuh ya? Slenderman. Ini jangan-jangan genderuwo habis cukuran. Loh, Tuh. Kalian juga belum pernah kan lihat genderuwo iya. dicukur? Belum kan? Gendronya aja belum pernah dicukur. Iya kan? Buku lah. Nah, aku sih khawatirnya itu genderuwo memang. Nah, Cuman varian baru. baru. Gendro apa botak gundul. Iya genderuwo gundul. Bayangin pocong gundul aja kemarin kita bahas loh. Pocong hiu coba. Nggak ada yang nggak mungkin genderuwo gundul mah. Nah, cerita berikutnya ada lagi nggak? Ada tuh malam-malam tuh pas lagi libur nggak salah. Sama juga ceritanya, tidur jam 8. Bangun-bangun sekitar jam 12 atau setengah satuan dah. Aus tuh, tenggorokan kering. Jadi haus juga gua. Minum. Pas bangun tuh mau turun ke bawah tuh ke tangga tadi yang Gundurwo turun itu. Turun tangga. Tempatnya sama nih, Bro. Sama. Pas turun tangga mau ngambil air kan air dispenser di bawah tuh. Tiba-tiba di lantai bawah tuh nengok ke bawah tiba-tiba ada kepala lewat terus ke kamar anaknya abang saya ponakan. Kepala doang. Kepala berdarah-darah, rambut panjang. Itu baru ada kepalanya tuh, kepala genderuwonya kejual pisah. Enggak, tadi udah serem loh. Udah merinding loh aku. Ini kayak tempatnya sarang apa ini ya? Di situ lagi kayaknya. Di situ. Ya, kebetulan ya karena baru pindah juga kali mungkin belum akrab sama, kalau kata orang bilang ya, belum akrab gitu sama suasana rumah baru pindah gitu ya kan. Tapi ada cerita nggak tentang rumah itu sebenarnya? Dulu rumah itu kayak sawah gitu bang, dibangun dah Developer. sama keluarga. Oh, keluarga. Dibangun belakangnya kali, jadi rumah nih belakangnya langsung kali, terus depannya kayak sawah gitu, dibangun dari pondasi jadi rumah udah itu. Oh, tapi nggak ada cerita yang aneh-aneh lah ya. Nggak ada sih, paling ada kayak pohon apa itu lupa, masih kecil Itu ditebang. ditebang, ada balinya juga di bawah pohon itu dulu. Oh, marah Iya. dia. Nongkrong ya. Tempat nongkrongnya di Lu gua mau nongkrong dibangun rumah katanya kan. iya. Numpang dah dia. Tapi kepala terbang menuju ke kamar anak. Iya, ke kamar anak abang saya. Ini mirip itu kali ya, kayak kuyang atau penanggal atau palasi. Kuyang, tapi kuyang bedanya kan kalau kuyang kan ke ibu hamil dia. Iya, kalau kuyang lebih ke penanggal sih. Penanggal apa tuh? Penanggal tuh dia sama kayak kuyang, tapi dia nyari anak kecil. Nah, kebetulan di dalam situ anak abang saya lagi nggak tidur sendiri, tidur sama orang tuanya. Oh. Jadi kosong kamarnya, cuman pintunya kebuka dan gelap lampunya. Oh. Berarti pas dia ke situ, si hantunya ke situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, gelap. Terus saya langsung ngibrit lagi ke atas, nggak jadi aus tuh. Udah hilang ausnya. Nah, kali ini yang takut nih, kali ini takut berarti. Kali ini takut soalnya cepet terus. Tapi itu Jelas mata. Mukanya ada. Mukanya berantakan, berdarah-darah, rambut berantakan, gondrong. Gila. Itu jelas tuh di mata. Itu di bawah berarti kan 2 lantai ya. Landai 2 lantai itu di bawah tuh. di bawah, iya. Pas nengok ke bawah kan kayak kan pegangan tangga gini, gini iseng-iseng ke bawah, terus gitu. Waduh, kaget tuh. Terus lagi kosong tuh di bawah semua itu. Kosong jam 1 pagi. Wah, Setengah 1 pagi. Ya nggak jadi haus dah itu mah. Jadi harus langsung ngadu ke mama kan. Itu juga kalau lapar nggak Hilang udah. Itu lampu mati ya. Lampu di bawah mati pas turun sama mama kan, habis ngadu ambil air. Mana nggak ada apa-apa. Nah, itu penjelasan ilmiahnya apa tuh? Susah juga ya. Paling dekat halusinasi kali. Paling kuat halusinasi. Iya, bisa. Karena kan orang haus itu, orang nggak minum itu bisa oksigennya kurang. Baru bangun tidur juga lagi. Bangun tidur juga. Oh iya, kejadiannya mirip-mirip nih. Kalau nggak tidur sore, Tuh, baru bangun tidur dan keadaannya haus gitu ya. tuh. Mungkin bisa diteliti lah mungkin itu ya kan. Iya, Mungkin ya. Ada pakar
pakar Nah, ini. kenapa bisa mikirnya tuh, bukan kenapa bisa yang terlintas itu adalah sosok kepala terbang, rambut panjang, gondrong itu. Apakah sebelumnya ada lihat-lihat video atau Nggak pernah sih, dulu mah paling main game. Dulu pas masih kecil ya. atau ada orang cerita-cerita gitu nggak? Nggak pernah denger Tadi cerita gak horor. pernah konsum media horor apa gitu, cerita film gak? Jarang malah. Jarang. Nggak pernah. Ini susah juga kalau dibilang halusinasi. Halusinasi. Halusinasi kan Sih. dia nggak pernah membayangkan itu. Tuh. Iya ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kayak persepsi hantu di mana-mana tuh ada generalnya tau. Ada generalnya ya. Pasti itu biasanya yang paling sering tuh rambut panjang biasanya. Hancur. Terus ya panjang, muka hancur. Terus baju putih biasanya. Iya. Sama dia sekilas-sekilas gitu. Sekilas-sekilas. Bener, sekilas-sekilas doang. Tapi mungkin kan emang malam kan ya. Terus gelap gitu Gelap. kan. Iya. Sepi juga. Sepi. Sendiri ya. Karena main gelap kan kita ngeliatnya nggak jelas gitu kan. Makanya kita husnuzon aja menato itu beneran setan gitu. Terus nontonnya gitu ya. Ya daripada kita capek mikir gitu. Aduh, Ya. kita udah capek mikirin pemerintah soalnya. Nah, karena kejadian-kejadian itu jadi sekarang tuh udah biasa aja gitu ke tempat-tempat gelap sendiri. Oh, jadinya nggak takut. Jadi nggak biasa takut, ya, malah biasa. Pernah ditinggal di rumah seminggu sendirian, yang lain pada pulang kampung. Pas lebaran udah berani. Terus sama satu lagi ditemenin sama kucing. Ya iya gitu. Kucing tuh. Iya. Kucing. Tapi ya sih katanya kucing itu bisa menghalau makhluk-makhluk apa aura-aura Aura jahat, negatif, ya. aura negatif di rumah. Jadi orang-orang yang di rumahnya memelihara kucing itu biasanya Lebih Iya, mana ya, lebih lebih tenang, happy, lebih happy. Iya. karena kalau misalnya kita capek terus kita megang kucing katanya ya itu aura negatif yang ada di kita tuh disedot sama dia. Sudah tuh. Makanya dia tidur terus. Soalnya kehabisan karena energi jahat, energi negatif kita kebanyakan. Kecapean dia nyedotnya. Enggak gua pegang dulu tidur bodoh. Iya. Ya, baru pulang. Ini pasti habis jumpa yang ini nih katanya. Gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak di rumah yang sama? Udah jarang tuh, udah 2 kali doang digangguinnya. Hmm. Tapi ada nih cerita lagi di rumah yang lama sebelum pindah ke rumah abang tadi, yang 2 itu. Oh, ini kejadiannya sebelum pindah. Sebelum pindah malah. Tapi bukan saya yang ngalamin. Ada di rumah itu kan ada konveksi baju tuh di sebelah tetangga. Konveksi baju itu ada karyawannya kan, ada penjahitnya. Nah, keluarganya itu datang tuh ke konveksi itu. Kebetulan ibu saya dulu kan warungnya. Warung itu kalau orang-orang konveksi itu belanja jajan di warung ibu, jadi akrab dah gitu. Nah, seketika pas keluarga penjahit itu datang ke situ, nginep lah di rumah saya yang dulu tuh di Tangerang. Dikasih kamar di atas sama ibu. Dia bertiga apa? Istrinya, anaknya yang cewek, sama cucunya. Sama cucunya tuh nginep di atas. Pas malam-malam sekitar ya jam 1, jam 2, jam 3 gitu, teriak-teriak di atas. Kira itu yang nginep itu. Rame-rame tuh. Yang kayaknya si istrinya dah. Istrinya penjahit itu. Teriak-teriak, wah kesurupan nih. Apa gimana? Nah, saya kan waktu itu masih kecil tuh, masih kisaran SD, kayak ada SD kelas 6 apa. Belum tahu tuh gitu-gituan, belum ngerti. Bukan teriak-teriak, kesurupan katanya si istrinya ini ngelihat ada kepala merah, mata merah di atas lemari. Wah. Terus habis dari itu dia pulang langsung ke kampung paginya. Langsung pulang. Jin ifrit kali ya. Kayak itu apa? Kuntilanak merah waktu itu. Cowok, Oh, cowok. katanya. Pocong merah. Waduh. Kepala doang kelihatan nongol gitu ya dari atas lemari. Kepala dari atas Badannya lemari. nggak ada. Nah, Badannya nggak ada. badannya nggak ada, jadi atas lemari kepala doang. Kan di atas lemari dia nongol kepala gitu kan. Ya, kayak itu kan di atas tuh kayak tuh di atasnya. Kayak dia ngintip gitu ya. Ngintip ya, ngintip.
Aku tidur sendiri loh. Nah, aku curiganya setan itu sama yang aku lihat pas pindah. Takutnya setan itu ngikut ke rumah abang saya kan, yang pala lewat tadi. Nggak tahu. Seru kan? Merinding loh. Iya, kebayang lagi. Ih, serem juga ya. Aku ngiranya begitu. Wah, takutnya hantu yang di Tangerang itu ngikut ke rumah abangku kan, yang kepala lewat. Sama bentuknya kan kepala juga, mata merah. Gimana tuh? Genderuwo botak tadi itu ya. Yang botak beda tuh ya. Kayak penunggu asli. Oh, ini mana kepala merah tadi itu, yang kepala Iya. gondrong itu. Tapi bang, atas lemari serem tau kadang-kadang. Iya, Bener, aku iya. tuh termasuk orang yang makanya kenapa di kamarku, terutama kamarku yang di sini, kamarku yang di rumah itu selalu minim peralatan. Maksudnya tuh kayak Nggak ada ruang ini ya, ruang. iya, nggak ada ruang-ruang tersembunyi gitu, nggak ada. Jadi semuanya tuh bisa dijangkau oleh mata gitu. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh mata, itu rasanya aneh. Kayak Karena kita pasti ngefeelnya sama yang enggak kan. Iya. ya bisa mungkin kayak jangan-jangan ada tikus atau ada apa, tapi itu kan setelahnya ya, maksudnya bisa ada bunyi nih yang pertama kali terpikirkan oleh kita kan pasti nggak mungkin tikus dong. Pasti. Ya kan, kayak Wah, gitu. Ya, pasti overthinking banget. Overthinking dulu, kayak ada lah beberapa detik untuk wah ini apaan nih gitu, baru kita mikir oh jangan-jangan tikus gitu. Ya namanya otak kita kan dari dulu terbiasa untuk hal-hal yang kayak gitu ya. apalagi di Indonesia kan. Mitos-mitos kayak gitu tuh Terus- udah. Kan bahkan kadang-kadang walaupun kita nggak percaya gitu ya, kan suka mikir aja, siapa tahu kan jangan-jangan bener-bener gitu. Iya. Bisa aja. Makanya aku termasuk orang yang kalau di ruangan gini tuh sukanya yang semuanya tuh terjangkau oleh mata. Ya, sebenarnya sih kalau ada kejahatan juga Iya. nggak bisa nggak bisa tersembunyi gitu maksudnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang masuk, dia nggak bisa sembunyi di sekitar kita. Kalau saya lebih takut sama orang daripada takut sama hantu. Nah itu alasan sebenarnya memang Apalagi itu. di sini sih. Malam-malam kita lebih takut dibegal Takut daripada Iya, karena kan kalau misalnya ada tempat sembunyi gitu, kita ya walaupun kita tahu itu apa, tapi kan ketika kita nggak bisa melihat itu di jangkauan mata, kan kita juga nggak bisa memastikan di dalamnya ada bahaya atau enggak gitu. Tuh. Itu sebenarnya alasan utama ya, tapi ya bisa dibilang juga ya gitulah. Tapi itu benar seram. Hah? Benar seram itu. Bener serem ya. Atas lemari loh. Lemari. Makanya gue nggak mau tuh ada atas lemari, atau enggak paling parah ini nih. Biasanya yang atap ada bolongannya. Waduh. Atap jebol lah ya. Atap jebol kan, atasnya genteng kosong Iya. gitu. Lagi. Loteng. Loteng itu kan. Wah. Itu serem lagi ya. Sama satu lagi nih, kasur Kasur yang ada ruang di ruang bawahnya. bawahnya. Maksudku kalau misalnya kan kalau kasur-kasur zaman sekarang kan dia bawah itu udah langsung ke bawah ya, maksudnya Ya, nggak. Kalau kita nyatu. dulu kan katil tuh kan Iya, tuh. dia ada kakinya tapi di bawahnya ruang kosong, Kosong. baru di atasnya kasur Kasur. gitu kan. Kalau sekarang kan enggak tuh, langsung nempel ke lantai agak setinggi berapa gitu, baru di atasnya kasur. Kalau yang ada ruang tuh apa ya? Waktu kita duduk di pinggir kan pasti Iya, kayak kaki kita Tarik ya. apalagi tiba-tiba kayak ada angin keluar dari situ kan, apa nih gitu. Nah, kasur ibu kayak gitu masih sampai sekarang. Serius? Bawahnya kolong. Kasur di kampungku juga gitu. Makanya kalau di rumahku yang di kampung, kan kasurnya sebenarnya cuma untuk kasur satu gitu kan di atasnya, tapi di bawahnya kan kosong tuh. Di bawah tuh ku isi kasur lagi. Oh ya. Jadi ku masukin kasur. Kasur. Jadi alasannya biar kalau ada tamu datang tinggal tarik gitu. Biasanya kan teman-temanku sering banyak yang nginep di rumah. Tapi kan jadi alasan juga kan, karena kalau di bawahnya kosong serem juga. Tuh. Wah, itu Itu tuh. 3 cerita yang dialami langsung. 3 ya. Iya. Nah, katanya yang baru-baru ini ada juga nih. Oh, ada juga baru banget 3 hari yang lalu. Kan ceritanya Demo. nih. Hah? 3 hari yang lalu demo. Enggak dong. Enggak dong. Atau menjarah rumah Syaroni. DPS. Udah bahaya. Bahaya. Ayo, Bang. Nggak bahaya sih. Ayo. Itu kita suara kita itu kan ya. Iya. Masa gitu doang takut.
Tapi lebih takut itu sih daripada horor. Yes. Ya. Lanjut yang ini yang terbaru ya. Daripada topik yang makin horor ntar kan. Di horor dari cerita horor tuh diculik. Jadi tuh kan abang kan minta tolong kerjaan tuh bantuin. Gadang dah berdua di studio kontrakan ya, studio komputer gitu buat ngedit, ya kan, komputer buat ngedit. Terus subuh balik tuh jam 4 subuh pas ada solawatan subuh tuh. Assalatu wassalamualaikum gitu kan. Tuh pas itu turun kan kontrakannya kan 2 lantai ya. Di ada yang atas ada yang di bawah. Nah kontrakannya di atas tuh. Subuh pas turun tiba-tiba ada sekelebat putih-putih. Sekelebat putih-putih di bawah tangga. Terus gitu. Aku kira mah orang lagi ronda apa gitu. Bawah tangga. Hah? Bawah tangga yang gelap gitu ya? Bawah tangga ya. Bawahnya ada motor parkir gitu. Terus Sekelebat putih dek. Aku kira mah orang ronda kan. Aku nengok sini pas gini nggak ada orang juga. Abang aku nggak tahu tuh kalau aku ngeliat, diem aja biar nggak heboh kan. Ya udah pas turun udah pulang tidur. Nggak tidur sih, tunggu subuh dulu. takut Nggak takut, scroll HP ngelihat demo. lihat demo. live demo. Bener lagi aku juga. Waktu masih ada live demo ya. nontonnya podcast horor ini ya. Tapi fun fact-nya, aku tuh nggak takut nonton podcast horor. Sama Iya. Jadi aku kalau malam-malam nggak bisa tidur, untuk biar bisa tidur, aku dengerin podcast horor sampai tidur. sampai tidur. Soalnya nggak tahu kenapa podcast horor tuh ya walaupun sebagian serem, tapi sebagian juga ceritanya tuh menarik gitu, kayak keren yang nulis cerita gitu. Iya. Cuman lagi nyari podcast horor tentang pocong hiu. Udah pernah denger belum? Masih dibahas aja di pocong. Belum. Pocong itu apa sih? Belum tahu sih. Harus nonton sih podcast ini yang episode sebelumnya. Dulunya ya. Pokoknya unik lah pocong. Unik banget. Gara-gara pocong hiu aku nggak takut sama pocong. Lihat tuh pocongnya bersatu sama anomali itu. Apa? Teralang-lang. Iya, tralala-tralele ya. Sepatu dia ya. Pakai sepatu lagi. Pocong pakai sepatu. Lu bisa nebak serem gue. Iya kan. Bayangin baru kali ini aku pocong ngebayanginnya di pindang gitu. Pindang hiu. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi tuh ngebayang apa? Yang baru-baru ini tuh cuman sekelebat aja. Sebat aja. Mungkin entah mata habis ngeliat layar, ngeliat ke bawah jadi kayak kena monitor kan cahaya semua masuk tuh di kepala ya. Sampai mata ya. Mata ya. Tapi kenapa ini Nap ya? Kenapa kan kalau biasanya kita dengar di film-film atau di cerita-cerita horor gitu kan kejadiannya itu bisa bergulir lama, bergulir apa. Tapi kenapa ketika kita yang mengalami itu tuh cuman kayak sekelebat-sekelebat aja? Kalau di film horor. Iya. Ya kan film Film. horor. Iya sih. Karena kalau hantunya cuma muncul sebentar gak asik gitu ya. Iya, Kayak film horor. tiba-tiba ada kepala di lemari gitu kan. Iya, Terus doang tamat. selesai gitu, tamat. Iya. Tapi gitu juga di film horor sih sebenarnya kan. Awal-awalnya dia nongol dulu. Lama-lama dia makin ini. Cuman kalau di kita mah Satu sih sebenarnya kuncinya menurutku ya. kenapa tuh? Di film atau cerita horor tuh tokoh utamanya penasaran gitu. Hmm. Kayak misalnya ini ada sekelebat nih. Wah, ada kepala nih gitu kan. Tapi kayaknya gue juga bakal penasaran ya. Iya. Karena coba bayangin ya, kayak si dia tadi kan, kayak si Akbar tadi. Ada kepala tuh kayak udah. Nggak kelar ya. Dia nggak nyari tahu gitu dari mana asal sini nih, nggak nanya ke orang-orang, dia nggak cerita kan. Iya ngajar. Coba pasti tuh cerita bakal selesai, ya kan? Ini bayangin nih kalau misalnya dia jadi tokoh utama itu film Selesai. kayak 5 menit tamat gitu. Pembukaan kan, prolog. Selesai. Terus tiba-tiba hantunya muncul. Habis itu dia balik tidur ke kamar, besoknya pagi kerja udah Udah. Nggak ada Selesai. film. Mereka hidup bahagia selama ini. hidup bahagia gitu. Nggak sesulit cerita di film ya kan. Iya. Nah, kalau di film itu biasanya tuh penasaran. Iya sih ya.
emang kalau nonton film horor kan biasanya kita gregetan gitu sama karakternya ya. Udah jangan ke situ gitu kan. Kayak tiba-tiba lampu di belakang mati kan. Kayak ya udah deh biar aja mati gitu. Maksudnya nggak ada apa namanya impactnya ke dia kan. Apalagi kalau rumah dia di depan bukan di belakang. Aneh banget gitu. Iya, tapi kalau dipikir-pikir gue kayak penasaran juga deh. Nah, coba Enggak kayak bikin skenario dari tadi tuh. Dari enggak karena kan orang penampakan sekelas doang ya. Gue pengen lihat gitu satu orang yang beraniin gitu. Iya. Lihat kan belum ada kan yang wawancara pocong. Kacau. Ini kayaknya benci banget sama pocong dia. Pocong juga. Enggak. Ini aku doain lah bisa wawancara pocong. Buka mata batin. Waduh. Tapi buka mata batin tuh percaya nggak, Bar? Nggak percaya karena belum nyobain sih. Kalau lihat orang lain kan bisa aja Iya, acting kan. Iya. Iya. Karena ini kan yang punya mata batin orang lain kita nggak bisa percaya. Iya. Aku juga sih kayak jadi ini cerita ya. Ya. Waktu di dulu sekolah ada kawanku tuh dia pindahan dari sekolah di daerah Jawa. Kebetulan sekolahnya yang di daerah Jawa ini lingkungannya tuh yang kayak gitu, bisa buka mata batin gitu-gitulah. Punya endang, punya kodam gitu kan. Terus dia pindah ke sekolah kami, dia bawalah apa namanya tradisi itu ke situ. Terus dia bilang, mau lihat nggak di situ tuh ada yang ini aku di sebelah ini dia sama temennya, aku di sebelah ya kan, karena aku nggak mau nyentuh kayak gitulah. Maksudnya, ya penasaran, coba bukain juga deh boleh gitu kan, tapi ayo udah dengerin aja dulu gitu. Ini motivasi awalnya penasaran ya. Penasaran. Waktu itu kami di masjid, terus dia bilang, itu hujan kan, coba lihat di atap itu ada. Aku nggak bisa lihat, kata temennya, sini aku bukain. Bisa buka. Oh iya, buru-buru tutup nanti nggak bisa apa gitu. Kayak hah, semudah itu buka mata batin. Nah itu aku tuh kayak penasaran gitu. Coba deh kalau misalnya teman-teman ada yang bisa bukain mata batin Tuh. Bukain mata batinnya Ahnaf. Ntar kita undang ke sini ya. Katanya nggak, biar dia pakarnya beneran gitu. Biar gue wawancara sumber langsung ya. Iya. Kali di situ ada tuh. Oh iya beneran. Ada Bisa bunga. ya? Oh iya. Ada bunga. Nah, jadi kadang tuh kita tuh pengen percaya. Itu tuh cuman karena kita penasaran, ini beneran nggak sih gitu. Ya kan? Bener. Film-film horor tuh kayak gitu tuh rata-rata. Makanya bagus hal-hal yang dilakuin sama Akbar tuh. Ya udah biasa. Udah amat ya kan. Gua mau banyak kerjaan lain ya kan. Pusing-pusing amat mikirin setan. Iya, caper banget nih dia. Kalau Ahnaf ada nggak pengalaman kayak gitu tuh? Itu udah gue ceritain dah. Yang Episode awal ya. Hah? Bukan yang kamar mandi, maksudnya yang kayak penglihatan sekelebat itu. Nggak banyak sih gue. Kayaknya pengalaman gitu ini deh. Gue ingetnya dari ingatan samar juga sih karena waktu kecil banget tuh. Oh, kecil segini. Iya, waktu gue apa ya TK gitu kan. Cuman kan ada sih ceritanya ada. Cuman ya mungkin gue ingetnya salah gitu kan. Mungkinan, tapi ada aja ceritanya. Kalau aku sih yang ngelihat sekelebat gitu. Sebenarnya banyak yang aku sengaja sih. Jadi tuh kan aku kan orangnya berhayalnya lumayan kan. Iya. Tapi tuh nggak pernah kelihatan ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya jalan malam, aku tuh kayak wah di sana ada hantu. Padahal nggak ada. Oh ini aja ya overthinking tadi kan. Bukan overthinking. pengen ada gitu. Kayak iya pernah Nap. Jadi aku pulang dari masjid ya. Nah, kan anak-anak dulu tuh kita kan kalau sholat itu pulangnya isya beda kan, pergi maghrib pulangnya isya. Jadi kan abis maghrib tuh main gitu. Nah pulangnya sendirian tuh lewat lahan kosong gitu, ada rumah yang nggak selesai dibangun udah bertahun-tahun. Nah aku setiap lewat situ aku selalu liatin rumah itu, tapi anehnya nggak pernah lihat apa-apa. Padahal kata orang-orang di situ ada inilah ada itulah gitu kan. Nah itu ada ini juga bang. Semakin kita pengen lihat kayaknya kita kan kuat tuh energinya, semakin nggak muncul kayaknya dah. Iya kayaknya gitu, ya. ya.
aneh juga. Jadi saking pengennya aku ngeliat dia. Justru setannya nggak ngeliatin. Iya sih, biasanya yang lihat tuh yang dia terlalu percaya kan biasanya ya. Heeh. Hmm. Terus aku lewat situ tuh jalan samping rumah itu aku perhatiin gitu kan. Supaya aku biar kayak ngeliat gitu. Aku Tapi bayangin aja ada. Dia bilang kayak oh ada. Padahal nggak ada sebenarnya. Cuman di pikiranku aja ada yang ngintip-ngintip nih dari jendela. Biar apa? Biar besoknya aku sama teman-temanku bisa ikutan cerita gitu. Kan kemarin aku di rumah tuh lihat ada yang ngintip-ngintip. Padahal sebenarnya nggak ada. Akhirnya cerita itu mengalirlah di sekitar sekolahku. Di rumah itu kemarin si ini pulang ada yang ngintip-ngintip. yang lain yang lihat. Yang lain, iya benar ternyata. Yang lain pulang naik motor, tapi ya kalau kan jalan kaki dia naik motor. Lim, betul kemarin ada yang ngintip-ngintip di situ. Pesan gue nggak Oh ada. iya, pasal aku bikin Gue bingung. Kok bisa beneran? Pilih kasih nih. Berarti ini kalau ada narasinya orang bisa percaya. Iya kali ya. Mungkin itu yang jadinya cerita-cerita legenda gitu kali bang. Iya. Sama, nah itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang paling kuingat. Jadi aku sebelum kesini tuh aku bikin agensi, kita punya kantor. Kantornya itu adalah rumah temanku. Udah lama nggak ditempatin. Akhirnya temanku tempatin di situ satu ruangan yang kami pakai untuk kantor. Ada anak magang. Anak magang itu perempuan 3, laki-laki 1. Kami di kantor itu ada 4 orang juga, kami laki-laki semua. Nah, karena aku tuh pengen ngerjain temanku, aku bilang lah, kan ada ruangan gudang di parkir di garasi itu ada gudang. Bilang, aku kemarin di gudang itu lihat ada bayangan putih di dalam dari luar jendela. Jadi kan ini gudang nih, terus ada jendela, di sini kita bisa naruh motor. Ini kayak tadi lagi nih. Iya, Langsung itu nggak ada beneran. Jadi aku udah kayak wah seru nih kalau aku bikin cerita di sini, ya kan. Terus WC itu ada di samping gudang. Yang perempuan ini pada takut lah situ kan. Pada takut untuk ke kamar mandi gitu. Akhirnya kalau mereka ke kamar mandi mereka cari masjid yang terdekat. Dah, aku ngerasa menyesal lah untuk itu kan. Akhirnya aku bilang itu semua nggak ada kok gitu. Ternyata mereka takutnya bukan gara-gara cerita aku. Beneran, Mereka takutnya gara-gara ada kawanku yang ngeliat katanya. Hah? Aku kan bikin cerita lu dalam hati ya. Tapi karena aku kayak udah terlanjur gitu kan. Oh iya, ada juga selainnya warna putih gue. Aku tambah-tambahin setannya. Kayak aja apa ya, cerita-cerita mitos legenda nih ya, yang dulu-dulu sampai sekarang kayaknya yang nimbulin orang kayak lu dulu. Orang iseng gitu. Orang-orang iseng pengen. Kayaknya mastermind-nya orang kayak lu. Oke, thank you teman-teman udah nonton podcast Terbawa Suasana hari ini. Udah nih. Bang, baru inget satu lagi. Oh, ada lagi. Boleh nggak? Inget nih. Udah lanjut ya. Lanjut. Apa nggak lanjut aja terus? Kondisinya sama kayak yang tadi yang kata tukang jahit tadi, istri tukang jahit. Aku kan lagi main PS tuh sama teman-teman. Di kamar itu ada PS tuh. Oh, kamar yang tukang jahit tadi itu. Tukang jahit tempatin buat nginep istrinya sama keluarganya. Itu kan tempat kamar abang aku tuh yang sekarang aku tempatin rumahnya. Dulu tempat kamar abang aku situ masih ada PS sama TV. Aku bertiga main PS lah tuh, main bola, main PES. Iya, PES tuh. PES bola. Aku juga sering tuh. Pas main bola sekitar habis Isya Pakai Chelsea nggak? Hadit tuh. Wah, Masih lah. Hadit. aku Chelsea dulu tuh Hazard tuh kalau dari tengah tuh udah bisa ngegolin. Iya, Ini malah masuk bola. Terus. Strikernya Toko ya? Iya. Masih itu apa Nelka? Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar. Tok. Panik dong. Siapa tuh Bar? Kata teman. Pas buka nggak ada orang. Kabur ngibrit ke bawah. Pas buka nggak ada orang, tapi ngetok jelas gini. Gitu. Sampai situ. Sampai situ. Ngibrit ke bawah terus turun, pada panik, pada keringetan. Tapi aku beberapa hari ini pernah loh tanya gitu. Bukan beberapa hari ya, kayak seminggu atau 2 minggu yang lalu lah. Belakangan itu ya. Iya, tapi tuh kejadiannya pagi. Di sini Jadi berarti. iya jam 7 gitu. Kondisinya aku baru
aku bangun tidur udah jam 4-an gitu lah. Jam 4. Jadi biasanya habis subuh tuh aku main game. Main Magic Chess atau ya biasanya main catur lah, main Magic Chess atau catur gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ngetok. Karena kan aku biasa kunci pintu kalau pagi. Iya. Terus Tok. ada yang Tek-tek. Pas banget. serius. Sudah deh. Buset. Buset. Baru dibilang. Bilang. Dia nggak mau diceritain guys. Jadi ada yang ngetok. Ngetoknya pelan banget. Tek tek gitu. Aku pikir rumah sebelah, rumah yang tetangga. Terus karena pelan kan, pikirnya rumah tetangga. Terus udah diabaikan aja. Ketok lagi, tek tek. Terus ya udah Besaran ya. aku buka, tapi nggak ada orang. Lihat kiri kanan nggak ada orang. Aku cari sampai belakang sini nggak ada orang. Karena aku pikir bapak. Biasanya kan bapak ngetok tuh mau ngasih sarapan atau biasanya ngajak kemana gitu, kerjaan gitu kan. Terus lihat, kok nggak ada orang. Dalam prasangka baikku adalah jangan-jangan tadi memang beneran ada orang, tapi karena dia udah beberapa kali ngetok, aku nggak dengar, jadi dia pergi. Iya, bisa jadi. Itu Kayak gue biasanya. tapi kan nggak jam 8 juga, nggak jam 7 juga. Biasanya kan kalau Ahnaf tuh jam 11 tuh. Lagian Ahnaf juga kalau ngetok manggil nama dia. Iya. Masalahnya ini ngetok tapi nggak manggil nama. Biasa bapak juga ngetok manggil nama kayak Lim gitu. Orang yang kenal kita tuh pasti kayak gitu kan. Iya. Pasti manggil ya kan. Pasti manggil. Nah, Enggak nih. cuma aku nggak ada ngerasain apa-apa. Cuma jadi cerita aja sih. Oh ternyata beneran ada lah yang kayak gitu-gitu. Ngetok pintu ya. Ngetok 2 kali baru, Mbak. Banyak sering. Dia ngetoknya cuma 2 kali. Tok tok. Abis itu Sama berarti 2 kali. iya, habis itu berhenti bentar kan. Kita abaikan nih ngetok lagi tok tok gitu. Kenapa? Ngetoknya sekali 2 kali ya, setan. Enggak tahu ya. Lagian itu beneran setan apa enggak ya? Belum tahu. Pernah enggak Nap diketok gitu? TikTok ya. Karena kalau gue soalnya ada kucing. Oh. Jadi gue kucing gitu lah. Oh iya kan ngetoknya pelan ya. Bisa jadi kucing. Nah, waktu itu posisi ngetoknya di atas. Kalau kucing kan pasti di bawah ngetok. Nah ini harus dicari ilmiahnya nih. Nap. Ini. Pokoknya ya mungkin ya. podcast minggu depan kita bahas misteri ketok pintu lah. Ini sama kayak yang di itu loh, yang baru-baru ini. Karawang. Apa gue? Karawang ya? Karawang. Yang satu kompleks, satu Iya. desa. Oh, Serentak diketok itu. Iya itu serentak di mana tuh coba? enggak tahu ya. Tapi kalau nggak salah gue pernah lihat tuh yang ngejelasin ilmiahnya. Gimana? Yang itu. Gak inget gue. Iya. itu Tapi ada. next lah ya kita bahas itu ilmiahnya kenapa kok bisa serentak ada suara kayak gitu. Karena aku yakin tuh nggak mungkin pure makhluk halus gitu maksudnya. Tuh. Soalnya serentak juga kan. Iya kan? Fenomena alam itu. Soalnya susah juga kalau serentak itu makhluk halus. Maksudnya Rombongan. iya rombongan gitu. Tim ketok pintu satu. agak gabut juga mereka turun ke masyarakat nih buat ngetok pintu. Tapi di CCTV-nya kan ketoknya lumayan keras itu ya. Lumayan keras. Terus gak ada apa-apa di CCTV. Iya, kosong. Pernah lihat tuh? Iya, Pernah ya? pernah lihat. Sampai masuk berita itu soalnya. Kita aja. Nah itu juga kenapa televisi Indonesia tuh masukin berita-berita yang kayak gitu tapi demo tentang tuntutan tuh nggak dimasukin gitu maksudnya. Karena dibungkam. Ini kerajaan jin harus membungkam orang-orang ya. Ya kan masa presiden jin dan DPR jin nggak mau ngebungkam berita-berita yang aneh tentang mereka? Manusia aja bisa. Kita ganti topik. Bahas politik kali ya. Bahas politik kayak seru deh. Bahas politik betul. Ada yang mau disampaikan Nat, tentang cerita kita siang hari ini? Kok kayak gue pakar gitu ya di sini. Aduh, gimana ya? Menarik. Menarik untuk konten teh. Tapi jujur aku juga besok mau bikin cerita panjang deh. Cerita panjang, mau bikin cerita panjang. Oh kok bikin sih kelihatan banget bohong. Emang kerjaan ini ya. Tapi ya apa ya, kayak Halim tuh yang iseng-iseng gitu. Tapi lu ngerasa walaupun nggak percaya nih, waktu lewat tempat-tempat yang serem tuh lu ada rasa-rasa aneh nggak?
Nah, kalau aneh itu rasanya tuh bukan aneh takut ya. Aneh itu kayak dejavu atau lebih tepatnya tuh kayak kita misalnya di siang hari nih, kayak misalnya kita berjalan di antara dua gedung, ya kan? Iya. Mungkin pernah ngerasain. Pernah. Apa gedungnya bertingkat. Itu tuh rasanya kayak ya ada yang ngeliatin kita deh gitu kayak. Tapi bukan takut, cuman kayak kayaknya euforianya seru ya gitu. Iya, kayak rame gitu apa, bersorak gitu, bersorak. Mungkin karena aku tuh sering sendiri ya, sering ngapa-ngapain tuh banyaknya sendiri. Jadi aku tuh sering ngerasa di tempat-tempat sepi itu justru rame. Sudah terlalu lama sendiri. Iya, tempat-tempat sepi itu justru di tempat-tempat yang ramai itu rasanya sepi. Aduh, ini mah filosofis. Filsafat tuh. Nah, kalau dejavu bang, aku pernah ada cerita. Nah, gimana tuh? Jadi aku kayak waktu itu kan naik gunung ya, Mm-mm. naik gunung. Aku dejavu, aku pernah kesini ya. Kayak di depan waktu itu kayak kesandung gitu. Beneran kesandung bang. Dejavu pernah pernah naik gunung itu, pernah Tapi kesandung. baru sekarang, baru pertama kali tuh di situ. Apanya? Baru pertama kali naik gunung. Baru naik gunung itu. Tapi kayak ingat kayak pernah gitu. Kayak pernah, gue pernah di sini ya. Waktu itu kalau nggak salah gue mimpi di depan kesandung nih kayak nih. Tapi anehnya, kita udah tahu itu tapi tetap kesandung. Sandung itu ada gimana tuh? Iya kan? Itu sama kayak kita udah tahu dia pemimpin yang salah tapi tetap dipilih. Kayak dejavu nih. Ngetop tadi itu. Waduh. Serem lagi itu. Serem lagi itu. Tapi dejavu tuh gimana, Nap? Dejavu tuh Kok semuanya ke gue ya? karena aku pernah dengar gini. Dejavu itu jangan-jangan kita di kehidupan yang dunia paralel yang lain. Intelnya udah Masuk. Ini pembahasannya udah mulai panas ya. Kayak kita di dunia yang lain pernah ngelakuin itu dan mengirim pesan ke dunia kita yang sekarang gitu. time travel kan. Kayak bukan time travel, kayak paralel universe gitu. Dua kehidupan lain ya. Iya. Spider-Verse. Enggak, tapi percaya nggak sama universe, multiverse gitu? Enggak ya? Enggak sih. Sulit sulit. Bayangin ya. Iya. Tapi multiverse sama DPR percaya mana? Multiverse tadi kan multiverse. Terus deh. DPR apa sih? Kayaknya kita bisa percaya apa aja selain itu. Tanya pemerintah dan Kita bisa nggak takut apa aja ya? Aduh. Nggak berani ngetop deh ya. Iya. Oke, hari ini cukup menyenangkan ceritanya ternyata. Ini hantu jenis baru lagi nih, pocong. Genderuwo gundul, terus sama kuyang brewok. Kuyang baru. Enggak, apa tadi? Apa? Kuyang gondrong. Gondrong. Kuyang emang gondrong sih. Nggak tahu. Iya. Emang gondrong. Mana tahu dia cepak gitu kayak. Gondrong sih. Kan karena wanita kuyang biasa. Oh, wanita ya, bukan enggak, laki-laki nggak bisa. Karena yang cepat, yang nembak. Oh, Yang cepat. Ini